Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang kami harapkan ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judulnya adalah kisah lelaki pengamal surat Al-Ikhlas yang meninggal dan berhutang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatinya. Judul yang kontroversi. Mengapa? Karena Nabi sudah menyampaikan ketika manusia meninggal mempunyai hutang, maka segala amalnya akan terhambat ke langit. Oleh karena itu, Nabi menyarankan untuk melunasi segala hutang yang dipunyai oleh orang yang sudah meninggal. Tetapi ini orang laki-laki yang mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, dia meninggal dan punya hutang, tetapi Nabi tetap mau menyolatinya. Lalu bagaimana kisah ceritanya? Mari kita ikuti. Konon bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang duduk di pintu kota Madinah. Ketika itu tiba-tiba lewatlah jenazah seorang laki-laki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, masihkah dia punya hutang? Dia punya hutang 4 dirham, jawab orang-orang yang membawa jenazah tadi. Dia mati sedangkan dia belum sempat membayarnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholatilah olehmu sekalian, karena aku, Nabi Muhammad, tak akan menyolati orang mati yang masih berhutang, sedang dia belum melunasinya. Itulah awal Nabi menanyakan dan Nabi menolak untuk menyolati orang yang punya hutang dan meninggal dan belum dibayarkan hutangnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam, lalu katanya menyapa kepada Nabi Muhammad, "Hei Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu dan berfirman,
Aku telah mengutus Jibril menyerupai orang itu, lalu melunasi hutangnya. Bangkitlah engkau dan sholatilah, karena orang itu mendapatkan ampunan. Dan barang siapa menyolati jenazahnya, maka akan mendapatkan ampunan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Hei Jibril, dari manakah dia mempunyai kemuliaan seperti itu?" Jibril menjawab, "Karena dia tiap hari membaca 100 kali surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Karena di dalam surat itu ada keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian-pujian terhadapnya." Itulah kisah lelaki pengamal surat Al-Ikhlas yang meninggal dan berhutang. Lalu hutangnya dilunasi oleh malaikat Jibril yang menyerupai orang yang meninggal yang mengamalkan surat Al-Ikhlas itu, dan menyampaikan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mau menyolati orang yang berhutang dan sudah dibayar lunas oleh malaikat Jibril. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas setiap harinya. Alangkah baiknya jika surat Al-Ikhlas itu minimal dibaca 3 kali setelah selesai sholat, dan alamatkanlah sholawat serta surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali untuk orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena mereka pun akan mendapatkan berkahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan membawa kemaslahatan, kebaikan di dalam hidup kita, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu dan tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.